Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Rifki Arliansyah dengan NPM 2017-051003 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan UAS analisis numerik, yaitu tentang interpolasi Newton. Nah, jadi metode interpolasi Newton ini atau sering disebut juga sebagai beda atau selisih terbagi Newton. Nah, untuk jenisnya sendiri di sini ada banyak. Yang pertama adalah interpolasi linear, yaitu dengan derajat 1 atau ordenya 1, dia memerlukan 2 titik. Terus ada interpolasi kuadratik, dia itu derajatnya atau ordenya itu 2, dia memerlukan 3 titik. Kemudian ada interpolasi kubik dengan derajat atau ordenya 3, dia memerlukan 4 titik. Sehingga interpolasi polinom dengan ordenya n, tentunya dengan derajat n, dia memerlukan n plus 1 titik. Kemudian ada polinomial Newton dapat dinyatakan dalam hubungan rekursif sebagai berikut, di mana di sini basisnya adalah polinomial derajat 0, yaitu sama dengan A0. Kemudian ada recurrence dengan polinomial derajat n sama dengan polinomial derajat n min 1 dikali x ditambah an dikali x min x0 dikali x min x1 dikali sampai dengan x min x n min 1. Nah, terus apa sih kelebihan dari polinomial Newton? Nah, kelebihannya yang pertama, perhitungan polinom derajat yang lebih tinggi dalam program yang sama mudah dilakukan. Maksudnya apa? Itu mudah meningkatkan derajat polinom. Kemudian, penambahan suku-suku polinom secara beruntun dapat dijadikan kriteria untuk tercapainya titik berhenti. Nah, jadi misalnya kita punya studi kasus polinomial Newton. Nah, kita tentuin nih, misalnya kita pakai derajat 3. Ternyata kalau nyampe derajat 3 itu belum tepat atau belum mirip banget lah dengan nilai eksaknya. Kita dapat menambahkan derajatnya kembali sehingga kita tahu sampai mana titik berhentinya untuk suatu polinom yang kita buat. Oke, kemudian tabel selisih terbagi dapat dipakai berulang kali. Selisih terbagi dapat dipakai berulang kali untuk memperkirakan nilai fungsi pada nilai x yang berlainan. Nah, terus di sini ada kekurangan polinomial Newton, yakni tidak mudah diprogram dan komputasinya memerlukan penyimpanan tabel selisih. Beda dengan Lagrange, Lagrange itu lebih mudah diprogram dibandingkan polinomial Newton ini. Oke, di sini ada tahapan pembentukan polinomial Newton, yaitu polinomial Newton derajat 1 itu sama dengan polinomial derajat 0 ditambah A dikali X min X0. Nah, polinomial derajat 0 sebagaimana kita tahu ini adalah basis yaitu yang tadi A0 ditambah A1 dikali X min X0. Kemudian ada polinomial derajat 2, yaitu rumusnya sama dengan polinomial derajat 1x ditambah A2 kali X min X0 dikali X min X1. Nah, di sini ada P1X. Nah, perlu diketahui untuk polinomial Newton ini saling terkaitan antara salah satu dengan lainnya. Jadi kan kalau mau cari yang 2, kita harus cari dulu yang satunya. Begitu juga yang ketiga, misalnya polinomial derajat 3, kita bisa ketahui di sini rumusnya adalah polinomial derajat 2 ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, di sini tetap harus ada polinomial derajat 2-nya. Terus dengan demikian kita dapat simpulkan untuk polinomial derajat n itu sama dengan polinomial derajat n min 1 ditambah an dikali x min x0 dikali x min x1 sampai dengan perkalian x min x n min 1. Nah, ini untuk lebih detailnya. Nah, tadi kan ada nilai A0, A1, A2, sampai AN, itu maksudnya apa sih? Itu merupakan selisih terbagi. Nah, gimana cara-caranya? Nah, di sini yang pertama ada A0. A0 itu kan tadi kan sebagai basis. Nah, basis itu cara nyarinya itu nilai X0, kita langsung masukin aja ke fungsinya itu. Jadi itu adalah fx0. Kemudian ada A1. A1 ini misalnya memiliki 2 titik, yaitu X1 dan X0. Nah, ini kita menggunakan rumus namanya selisih terbagi. Nah, rumusnya ini misalnya kita punya 2 titik, misalnya katakan I sama J. Jadi selisih terbagi dari XI dan XJ ini sama dengan selisih terbagi dari fxI dikurang fxj dibagi dengan xi dikurang xj. Nah, terus di sini sisi terbagi dari yang untuk 3 titik ada x2, x1, x0, kita menggunakan sisi terbagi 3 titik. Di sini ada misalnya f ini melambang sisi terbagi dari xi, j, dan k. Nah, itu dan ini sebelumnya pakai yang sisi terbagi yang di sebelumnya dikurang sama baru fxj di koma xk. Ini untuk yang titik 3 titik dibagi dengan xi kurang xk. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya ada n titik gimana? Untuk n titik ini rumusnya seperti ini.
Nah, dengan demikian, tadi kan kita punya, dengan demikian kita polinomial Newtonnya dapat ditulis. Nah, kan tadi kan basis itu kan kita tulis sebagai, kalau kita lihat lagi, nah, basis itu P0x sama dengan A0. A0 tadi kita udah tahu itu, A0 itu adalah fx0. Maka kita bisa ganti seperti ini. Kemudian recurrence itu tadi seperti ini, Pnx N-1. Nah, ini Am. Nah, kita tahu tadi kan, kalau untuk A derajat N ini A untuk N. Nah, untuk berapa titik? Nah, kita bisa ganti AN-nya dengan ini, fxn dan seterusnya ini. Oke, selanjutnya ada tabel selisih terbagi. Apa sih tabel selisih terbagi ini? Ini adalah tabel untuk mempermudah kita dalam perhitungan polinomial Newton. Nah, di sini ada I. Ini menunjukkan indeks ya, dari data kita. Ini ada 4 data, 0, 1, 2, 3. Terus ada X-nya nih, nilainya X0, X1, X2, 3-nya berapa. Nah, terus di sini Y sama dengan fx ini adalah nilai dari fungsi yang dimasukin nilai X-nya. Nah, ini ada fx0, ini yang perlu kita highlight. Ini tadi sebagaimana kita tahu ini adalah nilai dari A0. A0, oke. Nah, terus ini selanjutnya tinggal masukin aja. Kemudian ini ada ST. ST ini apa? ST ini adalah selisih terbagi. Maksudnya gimana? Jadi gini. Untuk fx1 ke 0 ini, jadi kita nilai dari fx1 ini diselisihkan dengan fx0 dibagi dengan x1 dikurang x0. Kemudian ada fx21 ini selisih terbagi dari x2 dan x1. Ini maksudnya apa? Jadi fx2 ini diselisihkan dengan fx1 dibagi x2 dikurang x1. Terus ini ada fx32 ini apa? Maksudnya ini nilai fx3 ini diselisihkan dengan fx2 dibagi x3 dikurang x2. Nah, ini untuk yang ST1 atau selisih terbagi tingkat pertama. Kemudian ada selisih terbagi tingkat kedua. Ini untuk lebih jelasnya saya akan bedakan warnanya. Nah, ini sama aja ini, tapi dia menyelisihkan dari sini. Misalnya di sini ada selisih terbagi dari X2, X1, dan X0. Berarti kita menselisihkan ini fx2, selisih terbagi X2 dan X1 diselisihkan dengan selisih terbagi X1 dan X0. Ini diselisihkan, dan terus kita ngambil pembaginya dari mana? Pembaginya kita lihat nih, berarti kan ini tadi sini, ini ke sini, berarti dari sini X2 ke 0, X2 dikurang 0, dikurang X0 maksudnya. Kemudian untuk yang fx3, X2, dan X1. Nah, kita lihat 0, 1, ya. Terus ini dikurang ini, yang ini, fx32 ini dikurang fx2, X1. Nah, ini untuk pengurangannya gimana? Yang bawahnya dibagi dengan berapa? Kita lihat aja. Kalau ini tadi segini, ini berarti segini, berarti ini X3 dikurang X1. Karena apa? Karena tadi kan kita punya yang S2 itu, yang S21 ini dia kurangnya dengan ini. S21, ya kan? Terus yang X32 itu kurangnya ini, berarti kita ngambil dari apa istilahnya, dari ujung ke pucuknya gitu. Sama dengan yang ini. Nah, ini juga gitu. Ini kan pucuknya kan berarti ada di X0. Sedangkan ujungnya ada di X3. Oke. Ini tinggal diselisihin aja. Yang fx3, x2, x1 ini diselisihkan dengan ini. Dengan fx2, x1, dan x0. Dan pembaginya adalah x3 dikurang x0. Nah, jadi pokoknya ujungnya dikurang dengan pucuknya berapa. Oke. Selanjutnya contoh soal untuk lebih jelas. Nah, jadi di sini ada contoh soalnya. Dengan interpolasi Newton, carilah nilai F20 berdasarkan data di bawah dengan polinom derajat 3. Nah, nih, sebagaimana kita tahu tadi ada indeks, I itu indeks 0, 1, 2, 3. Terus ada nilai XI. X ini datanya 9, 16, 25, dan 36. Terus ada YI-nya. Y ini nilai dari pas masukin fungsinya. Terus ada 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini saya sudah membuat jawabannya. Jadi langkah yang pertama kita lakukan seperti yang saya bilang tadi, untuk selisih terbagi 1, kita melakukan selisih, nih, dapat dilihat ini diselisihkan dengan ini, 4 kurang 3 dibagi 16 dikurang 9. Nah, kalau bisa dilihat dari sini, nah 4 kurang 3 16 kurang 9. Oke, saya enter dulu. Kemudian sama ya ST selanjutnya, yang ini diselisihkan dengan ini. Kemudian ini diselisihkan dengan ini, maka dapatlah hasilnya itu 0,14 sekian
Ini juga sama, berarti yang 6 diselisihkan dengan 5, dikurang 36 diselisihkan dengan 25. Dapatlah segini. Oke. Selanjutnya yang selisih terbagi tingkat 2, sama, kita selisihkan yang ini dengan yang ini. Ini kalau bisa lihat, ini diselisihkan dengan yang ini, kemudian ingat pucuknya, ujungnya di mana? Ujungnya tadi kan di 25, dan pucuknya ada di 9. Oke, maka hasilnya adalah ini. Kemudian yang ini juga sama, ini diselisihkan dengan ini, terus ujungnya ada di 36 dan pucuknya ada di 16. Nah, selanjutnya untuk yang selisih terbagi tingkat 3, ini sama, kita selisihkan yang selisih terbagi tingkat 2 ini, yang ini dengan yang ini, dan ujungnya diselisihkan dengan pucuknya. Jadi 36 diselisihkan dengan 9, itu 27. Jadilah hasilnya seperti ini. Oke, setelah jadi seperti ini, kita perlu ingat kalau A0 itu sama dengan fx0. Nah, fx0 itu mana? Yang ini dong. Ini karena dia kan 0 yang pertama. Kita kasih highlight. Nih. Jadi nanti yang dipakai tuh data-datanya adalah ini nih. Nah, oke. Untuk cari polinomial derajat 3, itu rumusnya ini. Ini saya langsung ambil aja dari sini ya tadi. Yang ini polinomial derajat 3. Nah, kita kan udah punya data-datanya nih. Ada A0-nya udah tahu A0 itu adalah 3, terus selisihnya yang A1 ini nilainya adalah 0,1428571 ini dikali dengan di sini keterangannya X min X0. X min X0 berarti X dikurang 9. Nah, terus dikurang lagi dengan 0,0198 X min 9 X dikali X min 16 ditambah 0,000368 dikali X min 9 dikali lagi dengan X min 25. Ini sebagai persamaan polinomial dengan derajat 3. Nah, terus udah deh, kita tinggal masukin aja. Tadi apa yang diminta? Yang diminta adalah nilai ke-20-nya. Oke, kita tinggal masukin. Di sini saya sudah masukkan dengan rumusnya ini. Menyesuaikan dengan rumus ini. Tinggal masukin aja, X tinggal diganti dengan 20. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Dan ini nilai eksaknya. Kenapa bisa dapat nilai eksak seperti ini? Kalau kita lihat yang nilai fx-nya ini adalah akar dari x-nya ini. Jadi ini adalah akar dari x-nya. Kalau lihat akar 9 kan 3, terus akar 16 itu kan 4, terus 2 akar dari 5, 5, akar dari 36 itu 6. Nah, ini hasil perhitungan kita menggunakan polinomial Newton. Nilainya hampir mendekati. Dan cuman nggak pas. Kenapa? Karena derajatnya 3. Berarti ini derajatnya harus dinaikin lagi untuk memperdekat dengan hasil nilai eksaknya dari akarnya itu, dari fungsinya itu. Oke, kembali lagi ke PP. Nah, yang terakhir adalah aplikasi interpolasi Newton di bidang ilmu komputer. Nah, jadi yang pertama itu yang tadi saya riset. Yang pertama adalah aplikasi Android penghitung jumlah pengunjung restoran berbasis crowdsourcing. Jadi ini menghitung penjumlah restoran dengan menerapkan interpolasi Newton. Jadi fungsinya untuk mengkoneksikan berapa banyak pengunjung ke dalam sebuah restoran. Kemudian ada aplikasi data mining untuk clustering data. Jadi data ini dapat diklasterisasikan menggunakan interpolasi Newton. Kemudian peningkatan penyisipan kualitas audio data hiding. Dan mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.